berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, tahun pertama dan tahun ketiga, lanjut tahun kedua ya. Yang tahun pertama itu disebut tahun kanonik, berjalan selama 12 bulan penuh, tidak boleh kurang. Kalau sampai kurang minimal 15 hari harus diganti sahur, harus digenapi. Kalau lebih dari 30 hari maka harus diulangi, kecuali kalau ada alasan yang sangat mendasar sekali karena sakit dan segala macam. Nah ini dari tempat pembinaan yang sangat intensif. Dan dalam kanon 597 dikatakan, ke dalam tarekat hidup bakti dapat diterima setiap orang Katolik yang bermaksud benar. Nah, bermaksud benar ini apa? Bermaksud benar berarti bermaksud untuk menjadi seorang religius, menjadi orang yang terpanggil, seperti dalam bacaan yang pertama tadi, orang yang dikuduskan oleh Allah dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi suster, menjadi religius, menjadi anggota tarekat hidup bakti. Orang Katolik. Nah, 7 di antara para novis ini sudah Katolik semua kan ya? Katolik semua. Katolik ya. Buktinya apa? Buktinya. Hah? Suster yang di luar, buktinya apa suster? Paling gampang buktinya adalah sertifikat surat baptis, paling gampang. Selanjutnya baru dibuktikan Katolik dengan orang, kekatolikannya terbuktikan. Kemudian memiliki sifat-sifat yang dituntut oleh hukum universal, hukum gereja secara keseluruhan, dan hukum khas khusus masing-masing tarekat. Artinya ada sifat-sifat khusus yang dituntut oleh hukum universal, oleh gereja secara keseluruhan, dan oleh tarekat masing-masing. Termasuk disinilah tarekat Santo Fransiskus Dina, Fransiskanes Dina yang sejati. Dan nanti pengaruhnya adalah bangunan SFD secara keseluruhan, karena fondasinya kuat, akhirnya ke atasnya juga kuat. Seperti rumah kita ini, kapel ini, saya yakin fondasinya kuat. Kalau nggak kuat, coba yuk kita goyang-goyang, alhamdulillah. Kalau kuat tidak akan ambil. Ini. Namun sebaliknya, kalau di sini hanya pura-pura mendengarkan sabda Tuhan, rajin ke gereja, ke kapel ini berdoa, namun hanya fisiknya yang berdoa, namun hatinya tidak. Ikut pembinaan, pelajaran, hanya fisiknya yang datang, namun pikirannya lari ke mana-mana, bahkan ingat pada tetangganya, teman sekolahnya dulu. Begitu ditanya, lalu apa? Ini pertanda tidak fokus. Ya. Nah, ada kemungkinan seperti dalam Injil kita bagikan orang yang mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan pengajaran namun tidak melaksanakannya. Akhirnya bangunannya jadi ropos karena seperti orang membangun di atas pasir, di atas padas, namun yang sudah hancur lebur. Di atas pasir nggak kuat. Ketika ada prahara, ada angin, ada banjir, akan roboh. Nah, ini ya. Maka penting sekali untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan di tempat ini. Kapel ini dari tempat sentrum pusat, maka dimintakan berkat secara khusus karena memang menjadi pusat. Kalau yang sana-sana itu tempat untuk aktivitas yang lain, tempat tidur praktis untuk tidur saja, untuk tidur, aktivitas kecil-kecil oke, mau buku, sembahyang sendiri oke. Namun jadi sentrumnya adalah kapel ini, tempat untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi maupun dalam kebersamaan dengan yang lain. Nah, ini penting. Novisiat menjadi rumah kebersamaan. Maka sangat penting sekali untuk membangun persaudaraan itu. Apalagi Fransiskus Dina itu sangat kental dengan persaudaraannya. Persaudaraan yang sederhana, sing prasojo. Maka tadi tidak mengherankan kalau
Suster Auxilia dan Maria tadi sangat terkesan sekali ketika persahabatan di antara teman-teman dan dengan masyarakat itu terasa kental, hangat, dan ramah. Kenapa? Ini kekasan dari SFD, persaudaraan. Maka kembangkanlah itu. Dan dicocok sekali dengan bacaan yang pertama yang dikutip dari Kolose. Dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Korintus. Ya. Di sana Paulus dengan tegas sekali mengatakan, ya, untuk kalian semua yang dikuduskan, yang dipilih. Kalau nggak percaya kita baca lagi seluruhnya ya. Sebagai orang-orang pilihan Allah dan dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kelemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah dan mengampuni satu sama lain. Ini justru menjadi khas sekali untuk kita, untuk para suster, para novis dari tarekat Franciscana ini. Ini semua menjadi salah satu syarat kebersamaan, persaudaraan, sebagaimana nanti disampaikan dalam berdoa dalam konstitusi kita, dalam kitab kanonik. Persaudaraan merupakan ciri khas dari tarekat itu religius. Maka kalau selama manusia ini ada kebangunan yang sangat luar biasa, ada kebersamaan persaudaraan yang luar biasa dan kuat, maka biasanya juga akan kuat terus-menerus. Namun kalau selama masa novisiat itu tidak rukun, tidak kompak, maka bangunannya menjadi sangat rapuh dan nantinya pun juga saling menyalahkan, saling tidak bisa mengampuni satu sama lain.